Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah, ikhwan fiddin, ikhwan fillah, arsyadani arsyadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentunya kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan petang kali ini Allah masih karuniakan kepada kita sekalian, anugerahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang luar biasa pada kita sekalian. Terbukti di kesempatan malam hari ini, petang hari ini, kita berada di dalam satu majelis yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mentakdirkan kita sekalian di kesempatan yang baik ini, di petang hari ini, berada dalam satu majelis yang mulia, di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Kemudian kita sambung dengan ibadah yang lainnya, juga bagian dari kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Karena belajar atau thalabul ilmi itu merupakan fardhah, satu kewajiban. Namanya wajib ya berarti harus kita laksanakan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu sudah menjadi satu kewajiban bagi kita semuanya, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, itu semua kena hadis ini, yaitu kewajiban untuk senantiasa berthalabul ilmi. Tentunya ada ilmu-ilmu yang wajib memang harus kita pelajari, itu apa? Tentunya sudah ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sifatnya mustahab, ilmu yang sunnah untuk kita pelajari. Ada yang juga sifatnya adalah nanti ada fardu ain dan ada fardu kifayah dan lain sebagainya. Bahkan ada ilmu yang haram untuk kita pelajari juga ada. Ilmu yang diharamkan untuk tidak boleh kita pelajari, ya, di antaranya sihir dan segala macamnya. Ya. Ilmu perdukunan, ya, dan segala macamnya, itu yang sedang marak-maraknya ini, rame-ramenya. Keris petir. Ya, dan lain sebagainya, ya, yang sedang rame ini diperbincangkan antara ya, yang apa itu memang pro dengan perdukunan, dengan yang kemudian yang membongkar dari aksi-aksi perdukunan tersebut. Yaitu dilarang, ya, termasuk ilmu yang diharamkan itu, ya, ilmu tentang sihir, ilmu tentang, ya, praktek-praktek perdukunan, ya. Apalagi digunakan untuk menipu orang, itu jelas ini. Ikhwan fillah arsyadakumullah, sekali lagi kita bersyukur atas karunia yang luar biasa. Hadirnya kita di sini itu menunjukkan kita semuanya masih dikaruniai nikmat-nikmat terbesar, baik yang berupa kesehatan dan juga yang paling utama masih diberikan istiqomah di atas iman kita. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga, ya. Sesuatu nikmat dari Allah yang paling berharga itu adalah nikmat istiqomah di atas iman itu. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman, ya. Hidup di akhir zaman itu fitnahnya sangat luar biasa, ya. Media-media ini juga
sungguh luar biasa. Kalau kita tidak berhati-hati, terkadang kita bisa terjerumus di situ. Ya. Maka betul-betul ya kita ini sangat bersyukur ketika kemudian Allah karuniakan kepada kita itu istiqomah di atas keimanan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita tentunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahlul baitnya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta siapapun di antara umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan petang kali ini termasuk diantara para pecinta sunnah Nabi ya. Kalau sudah mencintai sunnah Nabi itu pasti dia akan berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka janjinya Rasulullah kalau kita itu mencintai sunnah Nabi ya, kita dijanjikan akan bersama dengan Rasulullah besok di jannahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau bersama dengan Nabi insya Allah sudah itu ya, keberuntungan yang sungguh luar biasa. Karena kalau bersama Nabi gak mungkin ada di neraka. Bersama Nabi pasti akan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa? Ya cinta. Man ahabba sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai sunnahku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Ya. Ikhwan fiddin arsadani wasakumullah. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita, yaitu masih dalam kitab Tazkiyatun Nafas ya, untuk sejenak kita duduk di sini, duduk bersama 1 jam kurang lebih ya, dari pada maghrib sampai isya untuk dalam rangka membersihkan jiwa kita ya, untuk mengistirahatkan hati kita, karena hati juga butuh istirahat. Tempat istirahatnya di mana? Bukan tidur, Pak. Istirahatnya badan mungkin dengan tidur ya, tapi kalau istirahatnya hati itu dengan diantaranya menghadiri majelis ilmu. Itu adalah tempat untuk mengistirahatkan hati. Ada lagi juga nanti tempat untuk mengistirahatkan hati dengan tilawatul Quran ya, tilawatul Quran ditadaburi makna-maknanya. Itu juga bagian dari mengistirahatkan hati kita. Ada pada qiyamul lail ya. Nah termasuk kita bermajlis seperti ini, bertemu dengan orang-orang soleh, bermajlis dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'lim, ini adalah bagian dari mengistirahatkan hati kita ya. Supaya apa? Kalau hati kita barangkali 1 pekan atau beberapa hari yaitu kemudian sibuk dengan urusan pekerjaan kita, rutinitas harian kita barangkali menjadikan hati kita penat ya, maka kita istirahatkan dengan hadir dalam majelis ilmu. Maka minimal ya 1 pekan itu sekali lah, minim sekali. Syukur-syukur ya bisa 2 kali atau 3 kali segala macamnya. Yang enak itu seperti ustaz. Kalau jadi ustaz ini kan bermajlis terus ini. Iya kan? Majlisnya terus ya kan. Nanti hari ini di mana, besok di mana, besok di mana. Sering bermajlis dengan majelis ilmu. Ini kan majelis ilmu ya. Tapi yang jadi mad'au ya kadang-kadang ada yang sepekan sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang macam-macam. Yang pada intinya ya kita semuanya berusaha untuk menjaga kesehatan atau stamina dari hati kita, karena sesuatu yang sangat penting ya. Hati itu tidak kelihatan akan tapi mempengaruhi dari seluruh jasad kita ini. Kalau hatinya itu baik maka yang lainnya ikut baik, maksudnya gitu ya. Idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Kalau baik ya baik seluruhnya, tapi kalau rusak semuanya. Dan itu adalah hati. Maka hati-hatilah dengan hati kita. Jangan sampai kita kotori dengan berbagai macam bentuk penyakit hati. Nah, termasuk di dalam pembahasan kita kali ini, kita masih melanjutkan dari materi riya. Riya pengen dilihat orang, pengen apa istilahnya, dia mendapatkan pujian dari orang ya. Yang dia cari adalah untuk mencari status di hadapan manusia, maka hobinya update status.
Maaf ya, karena kalau update statusnya ya pas ibadah kemudian update status, kita khawatir seperti situ ya. Misalkan jenengan pergi umroh ya, pas mau persiapan sa'i misalkan ya, dari Sofa mau Marwah, OTW ya apa misalkan ya, OTW sa'i ya, dari Sofa menuju Marwah misalkan begitu ya. Itu kita khawatir, jangan upload di media sosial, di Facebook, lantas di mana, di Instagram, selfie dulu cekrik di samping Ka'bah, misalkan. Itu kita khawatir ada hal-hal yang ikut dalam hati kita itu. Ya. Nek sebetulnya kalau memang fokusnya ibadah, ya fokus saja ibadah, gitu. Fokus ibadah. Mau foto-foto ya nanti untuk kenangan sendiri aja, itu di luar waktu ibadah lah, pas waktu istirahatnya, rekreasinya atau apa monggo lah ya. Tapi kalau pas lagi mau toa foto ya, nanti mau apalagi sa'i foto lagi, pas mau pakai ihram foto, updatekan status. Ini kita khawatir jaga hatinya itu sulit Pak Yolikhwa. Karena riya itu kan kemarin sudah kita terangkan, riya itu sangat lembut sekali, sangat samar sekali, bahkan kadang-kadang kita nggak merasa itu loh, kalau sudah ternyata terjangkiti penyakit riya ya. Maka kemarin ada sifat riya itu, ada riya yang jali atau yang memang kelihatan gitu ya, riyanya jelas ya. Dan juga ada riya khafi, riya yang sifatnya itu sangat tersembunyi, samar sekali gak kelihatan ya. Jangan bayangkan kalau ada semut ya, digambarkan riya saking lembutnya, saking tidak terasanya atau samarnya itu riya itu. Ada seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam yang sangat gelap gulita. Kira-kira yang nampak apanya itu? Nggak kelihatan, Pak. Ya, nggak kelihatan sama sekali itu. Ya. Semutnya sudah warnanya hitam, merayap di atas batu yang warnanya hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Ini masya Allah. Ini saking samarnya, dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita. Bukan masalah kesyirikan yang dikhawatirkan Rasulullah dalam artian menyembah berhala. Sudah gak khawatir Rasulullah waktu itu, gak khawatir. Para sahabat terjerumus dalam syirkun akbar atau syirik besar itu sudah gak khawatir ya. Melihat dari keimanan para sahabat ini, Rasul sudah yakin gak mungkin umatku atau sahabat-sahabatku ini akan menyekutukan Allah, dalam artian beribadah kepada selain Allah, menyembah patung lagi, tidak mungkin ya. Tapi yang dikhawatirkan apa? Asyirkul asghar ya, syirik besar, syirik kecil ini yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah, menjangkiti atau menimpa para sahabat. Ini sahabat loh ya yang dikhawatirkan ini. Sahabat, karena kitabnya Rasul berbicara dengan para sahabat. Para sahabat masih dikhawatirkan terjangkiti penyakit syirik kecil ini Pak, yang namanya riya ini. Lah apalagi kita yang bukan sahabat. Masya Allah ya, kita bukan sahabat, kita jauh dari generasi salaf, kita bukan apa-apa itu ya. Ulama juga bukan gitu ya. Ini sangat, mestinya kita lebih sangat khawatir terjangkiti penyakit riya. Karena riya ini meskipun dikatakan syirik asghar, syirik kecil, walaupun kecil Pak, jangan dilihat kecilnya, tapi lihat syiriknya itu. Syirik ini sudah dosa besar duluan ya. Syirkun asghar, walaupun syirik kecil, nggak sampai mengeluarkan dari keislaman, tapi itu menghapus amal yang dikerjakan dengan syirik. Dengan apa itu? Dengan riya. Menghapus amalan itu. Kalau kita sholatnya misalkan riya terus, ya selama itu sholat kita gak diterima. Kalau sedekah kita itu riya terus, ya sedekah kita selama itu gak diterima. Puasa kita riya terus, ya riya apa itu? Puasa kita gak pernah diterima itu. Ngaji kita riya terus, ya riya itu apa, ngaji kita gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus betul-betul kita jaga betul hati kita itu ya. Maka jagalah hati itu ya betul, memang harus dijaga Pak. Kalau nggak dijaga, diloskan, nggak pernah dicek, nggak pernah diintrospeksi, itu kadang-kadang ya terjangkiti penyakit hati itu tanpa sadar kadang-kadang. Ya. Naudzubillah kalau sampai kemudian terjangkiti penyakit nifak nih, naudzubillah min dzalik ya. Nifak ya tanpa sadar itu, munafik tanpa sadar. Oh ini berbahaya sekali. Terjangkiti penyakit nifak tapi nggak sadar. Termasuk juga ini terjangkiti penyakit riya tapi tidak sadar. Ya, maka mudah-mudahan ini nasihat ini tentunya yang paling pertama kali terkena nasihat ini ya saya sendiri. Ya,
Karena saya yang menyampaikan nasihat ini, tentunya nasihat ini sebetulnya yang paling mengenai pertama kali ya saya sendiri. Ya. Selanjutnya ya kepada para ikhwah sekalian. Ya. Jadi ini menjadi bahan renungan kita semuanya dan bukan bahan untuk melihat orang. Ya. Bukan untuk kemudian mencari-cari, oh di pas-paske. Ketone kae riya berarti kae. Gitu kan. Nah, ini jangan sampai ini ilmu tentang riya itu kita paskan untuk diri kita, untuk introspeksi diri kita, bukan untuk melihat orang-orang. Ya. Wah itu infaknya dilihat-lihatkan itu, wah berarti itu riya. Belum tentu Pak, ya, belum tentu karena juga Allah juga memuji orang yang berinfak dengan apa itu terang-terangan juga mendapatkan pujian, itu juga baik gitu loh, untuk memotivasi orang. Ya. Bahkan disebutkan man sana sunatan hasanatan gitu lah, kan? Man sana sunatan fil islami hasanatan itu. Ya, maka dia mendapatkan pahala orang mengikutinya itu, tanpa mengurangi sedikit pun itu. Itu kan memberikan contoh itu. Terang-terangan. Kadang ada para sahabat infaknya juga terang-terangan untuk memotivasi yang lain. Apakah berarti kemudian para sahabat riya? Enggak. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, ya, apa itu? Kemudian datang dengan seluruh hartanya, ya, menginfakkan seluruh hartanya. Apakah kemudian Abu Bakar riya? Enggak. Ya. Itu memotivasi yang lain. Umar pengen juga seperti itu, teman nggak boleh sama Rasulullah SAW. Ya. Sepertiga itu sudah cukup banyak. Gitu. Tapi kalau Abu Bakar diterima semua, seluruh hartanya diterima. Karena Rasul betul-betul paham kualitas dari keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu, nggak ragu sama sekali. Ya. Ketika ditanya apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar, ya, cukup Allah dan Rasulnya, itu jawabannya. Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya ini sudah, ya, apapun yang dikorbankan itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena sejak awal apa itu menerima dakwah Islam itu termasuk awal-awal. Ya. Kemudian sampai perjuangannya, ya, melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyertai beliau di dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ya. Ini sudah nggak diragukan lagi keimanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka jangan sampai ilmu atau kita mempelajari ilmu, tahu tentang masalah riya, mungkin tanda-tanda riya dan segala macamnya itu untuk melihat orang lain atau istilahnya untuk menstempel orang lain. Oh itu berarti itu riya itu. Jangan. Ya. Kita nggak tahu isi hati yang sesungguhnya dalam hatinya, kita nggak tahu. Dan kita nggak diperintahkan untuk mengorek-orek hati orang. Ya korek-korek hati kita sendiri. Ya. Untuk memeriksa diri kita sendiri masing-masing. Apakah saya kira-kira terjangkiti penyakit itu atau tidak? Bukan malah ini untuk melihat orang lain. Kadang-kadang kan kita pintar melihat orang lain, ya kan? Kalau orang lain, oh itu si fulan begini, si fulan itu begitu. Padahal dirinya sendiri juga mungkin lebih parah, gitu, lebih parah. Cuman kadang-kadang aib sendiri kan nggak kelihatan, Pak, ya kan? Kalau aib orang lain, masya Allah kecil itu kelihatan, ya. Ibarat apa? Semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Ya betul, gajahnya gede, nempel di sini kan jadi gelap. Ya. Nempel di mata gitu jadi gelap, nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau semut suara kecil, kelihatan. Itu ya apa itu ibaratnya ya tadi orang yang suka mencari-cari kesalahan. Jadi belajar ilmu itu untuk nyari kesalahan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ilmu itu untuk kita terapkan untuk diri kita masing-masing. Ya, bukan kemudian untuk menstempel orang lain, karena kita nggak tahu hati manusia itu seperti apa yang sesungguhnya kita tidak tahu. Kita hanya menghukumi secara zahirnya. Nahkumu bidzahir. Ya, kita menghukumi sesuatu itu hanya dengan zahirnya. Hatinya kita serahkan sama Allah, Allah yang tahu. Dan orang yang bersangkutan yang paling tahu, yang kita nggak tahu. Nah, syirik khafi itu syirik yang sangat samar, sangat tersembunyi. Ya, itu sebagai contohnya misalkan ya, sebagai contohnya sebagaimana orang yang terbiasa sholat tahajud setiap malam, ya, dia sudah sering sholat tahajud setiap malam, tapi kalau pas tidak bersama dengan orang lain atau pas di rumah sendiri bersama keluarganya, berat sekali qiyamul lail, berat. Ya. Tapi kalau pas bersama dengan orang lain, entah itu mabit, entah itu apa itu ada tamu di rumahnya, ya, itu kemudian ringan sekali bangunnya, ya, ringan untuk melaksanakan qiyamul lail, terasa lebih ringan. Padahal biasanya berat. Ini perlu hati-hati.
Ya, perlu hati-hati. Bisa jadi gitu loh. Dalam hati kita itu masih ada unsur-unsur riya yang tersembunyi tadi, riya khafi. Sangat lembut sekali, nggak kelihatan. Kalau ada orang lain semangat, kalau nggak ada orang lain, ya mengerjakan, cuman agak kendor gitu loh. Agak kendor. Padahal kalau ikhlas betul itu ada orang nggak ada orang sama. Gitu. Dilihat orang nggak dilihat orang sama. Dipuji atau dicela sama. Ya. Dipuji dia tidak terbang, ya. Dihina dan dicaci dia tidak tumbang, gitu ya. Itu istiqomah terus itu. Itu namanya orang yang ikhlas betul. Ikhlas dalam berjuang, ya. Ikhlas dalam beribadah. Tidak terpengaruh. Kalau mendapat pujian dia semangat, ya. Tapi kalau dia tipa itu akhirnya menjadi kendor, ya, patah semangat dan segala macamnya, ya. Nanti gak diapresiasi, marah, gitu kan. Nanti ngajinya leren sampai berapa pertemuan gak hadir. Wah, ini ya semuanya kita luruskan niatan kita masing-masing, ya. Saya, jenengan semuanya, mari kita luruskan niatan kita, betul-betul kita melaksanakan aktivitas apapun itu betul-betul kita niatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang unsur-unsur yang lain itu dikesampingkan, apalagi urusan duniawi semua dikesampingkan, ya. Dipuji atau nggak dipuji nggak ada urusan, yang penting Allah ridho, gitu aja, ya. Mau mendapatkan pujian dari manusia atau tidak dipuji oleh manusia, tidak ada urusan. Karena apa? Dia cari mukanya hanya kepada Allah, bukan cari muka di hadapan manusia. Kalau cuma nyari muka di hadapan manusia, sungguh remeh sekali, ya. Sungguh remeh sekali karena cuma duniawi. Yang kalau kita itu mencari keridhaan manusia semuanya, ya nggak akan mungkin. Itu suatu perkara yang mustahil, ya. Kalau kita itu mengharapkan semua manusia itu ridho pada kita, tidak mungkin, Pak. Ya. Pasti juga ada yang senang dengan panjenengan dan ada juga yang tidak senang. Walaupun jenengan sudah berusaha sebaik mungkin, loh. Ada aja yang nggak senang itu, pasti itu. Rasulullah yang sebaik itu, akhlaknya sudah masya Allah tidak diragukan. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Ya, Pak. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman, gitu. Itu Rasul kelasnya, apalagi cuman kita, ya. Yang bukan siapa-siapa gitu, ya. Ulama juga bukan, gitu ya. Jauh dari generasi salaf, gitu ya. Ya. Ini lebih-lebih lagi gitu ya. Rasulullah saja masih seperti itu, ya. Ada yang senang, ada yang tidak senang, apalagi kita. Maka yang penting itu bukan masalah orang itu senang atau nggak senang dengan kita, orang memuji kita atau nggak memuji kita, bukan itu yang penting. Yang penting ridho Allah. Kalau sudah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah istiqomah di situ. Tidak peduli orang mau mencela atau memuji, nggak ada urusan dengan manusia. Istiqomah di atas jalan itu. Kalau nanti kemudian mulai ada apa istilahnya pembelokan dari hati kita, mungkin terjangkiti penyakit itu, segera ditepis itu. Segera harus kemudian kita putus itu. Karena kalau tidak itu kita khawatir betul, khawatirnya tadi terjangkiti penyakit seperti itu. Ya tidak hanya riya saja, termasuk penyakit hati yang lain seperti iri, misalkan ya hasad itu, ya kadang-kadang juga tidak disadari dalam diri kita ada hasad, walaupun prosentasinya itu mungkin berbeda-beda, ya. Ada yang hasadnya sangat parah itu, ya, sampai melaksanakan tindakan dia menghilangkan atau istilahnya, ya, berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang lain, dari saudara kita itu. Itu sudah tingkat hasad yang paling parah, ya. Yang agak ringan-ringan itu, ya, ketika saudara mukmin kita mendapatkan kenikmatan dia nggak senang, gitu. Dia malah susah gitu. Itu sudah ada ciri-ciri, tanda-tanda ada penyakit hati dalam hati kita, ya. Disadari atau nggak sadari. Cuma kadang-kadang itu kan kadang-kadang tidak kita perhatikan, ya. Ada saudara kita mendapat musibah malah senang. Ini masalah, ya. Masalah ini kebalik, berarti konsep iman kita kebalik, ya. Mestinya kita bagaimana ketika saudara kita mendapatkan kesenangan kita ikut bahagia, mestinya gitu, ya. Kalau saudara kita mendapat kesusahan kita ikut merasakan sedih, ya. Nah, kembali kepada riya khafi ini, ya.
Apabila seorang hamba itu menyembunyikan ketaatannya, ini sebenarnya dia sudah berusaha menyembunyikan ketaatan, Pak, sebetulnya. Ya, dia berusaha untuk menyembunyikan, kan sudah mulai baik ini, sudah baik. Akan tapi kadang-kadang masih samar-samar nanti terjangkiti penyakit riya itu, karena masih saking lembutnya itu. Kendati demikian, jika orang-orang melihatnya, ia lebih suka disambut dengan muka cita dan hormat, ya, dengan muka yang ceria dan hormat. Jadi dia suka untuk disanjung-sanjung, dihormati, lebih suka. Kalau nggak ada yang menghormati, marah, gitu kan? Dia dalam hatinya ada rasa jengkel. Wah aku tuh orang gini rati sambut, orang sing nyambut, ya kan? Jadi udah ngerti aku pura atau gitu, udah kenal karena aku pura gitu. Ya merasa kenal itu kan. Ya ini kadang-kadang kalau seperti itu, ya itu sebetulnya ada bibit-bibit penyakit ya riya, tapi yang sangat samar tersembunyi. Ya. Disanjung, dipenuhi segala keinginannya, diperbolehkan melakukan jual beli dan dilapangkan tempat duduknya, ya, itu senang. Akan tetapi bila seorang memperlakukannya dengan kurang, ya, kurang dapat sambutan, kurang dapat apa, ya, maka kemudian menyebabkan hatinya sakit, ya. Hatinya kemudian apa? Sakit. Gara-gara apa? Tidak mendapatkan sambutan yang mungkin menurut dia itu ya sambutan yang hangat, yang kurang. Maka sebetulnya yang kita lakukan itu sekali lagi, kalau memang betul-betul kita ikhlas melakukan apapun dengan ikhlas, ya, itu dapat pujian atau nggak dapat pujian nggak ada urusan, dicela atau nggak dicela nggak ada urusan. Yang penting itu kita berada di jalan Allah, kita laksanakan perintah Allah, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada hati kita masih grek seperti itu, ya, ketika diperlakukan kurang, ya, kurang dihormati, kemudian dia hatinya ada perasaan yang lain, ya. Ya, ini namanya berarti ada riya di dalam hati, walaupun prosentasenya kecil dan lembut sekali. Orang-orang yang ikhlas senantiasa takut terjerumus dalam riya khafi, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin menyembunyikan ketaatan melebihi keinginan orang-orang menyembunyikan perbuatan kejinya, ya. Sembunyikan amal, apalagi amalan-amalan yang barangkali mengamal yang diandalkan, ya. Barangkali jenengan punya amalan andalan masing-masing, dan masing-masing kita amalan andalannya barangkali berbeda-beda, ya. Ada yang dimudahkan dalam urusan qiyamul lail, bersyukurlah, dilazimi itu qiyamul lail. Ada yang barangkali dalam qiyamul lailnya agak sulit, tapi dia dimudahkan untuk urusan sholat duhanya. Sholat duhanya dia ringan, ya, dimudahkan itu, maka kemudian dia lazimi itu. Mungkin barangkali dia dimudahkan dalam sedekahnya, maka lazimilah sedekahnya itu. Barangkali ada yang diringankan dalam urusan apa istilahnya tilawatul Qur'annya, maka dilazimi itu tilawatul Qur'annya. Barangkali dia diringankan hatinya itu bersih dari berbagai macam penyakit hati, ini sangat bersyukur sekali, ya. Walaupun amaliyah ibadahnya mungkin biasa saja, tapi hatinya itu Allah karuniai dengan hati yang sangat lembut, sangat suci, sangat bersih, ya. Sehingga apa? Dia tidak pernah merasa iri dan dengki kepada saudara muslim yang lain, tidak pernah merasa dendam dengan saudara muslim yang lain, ya. Kalau ada saudaranya yang menyakiti hatinya, setiap sebelum tidur mesti sudah dihapuskan, sudah dimaafkan. Ini ahlul jannah juga, Pak, ini. Ada yang barangkali dalam urusan sholat sunnahnya atau menjaga kesuciannya, dengan setiap kali batal dia berwudu. Setelah berwudu dia sholat tuhur misalkan, seperti Bilal ibnu Rabah. Para sahabat itu amaliyahnya juga berbeda-beda, Pak, ya, berbeda-beda. Ya, amalan andalannya itu berbeda-beda. Maka jenengan barangkali punya amalan andalan apa, ya, itu silakan dilazimi dengan maksimal, ya. Semua itu mereka lakukan dengan harapan bisa memurnikan amal baik mereka, sehingga kelak pada hari kiamat Allah membalas keikhlasan mereka, karena mereka tahu pada hari kiamat Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Sedangkan amal yang tidak ikhlas, amal yang diiringi dengan apa tadi, riya atau sum'ah dan segala macamnya, itu amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu menghapus pahala dari amal yang dikerjakan dengan disertai dengan riya itu. Lah, obat dan terapinya bagaimana? Ya,
Di antara obat atau terapi dari penyakit riya ini yang pertama, ya, itu memutus akar dan sumbernya. Akar dan sumber yang menyebabkan dia riya itu apa, maka harus dicabut, ya, harus diputus itu. Apa itu diantara sumbernya, akar dan sumbernya, yaitu perasaan senang dipuji, ya, gila kehormatan, ya. Jadi senangnya itu dihormati, suka dipuji-puji. Kalau nggak dipuji, nggak dihormati, sakit hati. Yaitu itu namanya gila pujian, ya. Gila kehormatan, ya. Maka yang seperti itu harus diputus betul, ya. Karena yang berhak untuk mendapatkan pujian itu hanya Allah sebetulnya. Kalau toh jenengan itu mampu beramal soleh, mampu berbuat ketaatan dan kebaikan yang lain, itu sebetulnya adalah nikmat dari Allah, ya. Yang mestinya jenengan bersyukur, alhamdulillah, bukan kemudian malah merasa hebat, merasa diri kita seolah-olah ini wah paling punya peran, ya. Sedangkan yang lain perannya sedikit, kita ini punya andil yang banyak, kelihatannya seolah-olah seperti itu, sehingga merasa kita lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Ini bisa khawatir jatuh pada kiber juga nanti, sombong, ya. Ujub, ya, bangga dengan amal kita. Ini juga berbahaya, ini juga penyakit hati yang sangat berbahaya, ya. Senang dipuji, Mbak, ini betul-betul, ya, maka kita banyak, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena yang berat dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jenengan bisa melakukan apapun, alhamdulillah. Kalau dipuji orang, masya Allah, ya. Masya Allah, itu semua atas kehendak Allah, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pinternya kita, bukan karena masalah, ya, kita punya kelebihan, tapi itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak lupa untuk senantiasa kita pautkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menghindari kepedihan celaan. Nah, ini takut dicela. Nah, ini juga bagian dari sumber yang akhirnya menjadikan kita itu riya, ya, takut dicela. Kemudian takut khawatir tidak dikatakan sebagai orang muslim, akhirnya apa? Dia pura-pura ikut sholat, ya. Biar dia dikatakan apa itu, tidak dikatakan orang yang apa istilahnya nggak suka ilmu, maka kemudian dia ikut taklim misalkan itu, ya. Daripada di rumah, ya, nggak apa itu istilahnya, di rumah tidak ada kegiatan, kemudian malah kalau dilihat sama orang, kok nggak pernah ngaji. Takut dicela seperti itu, akhirnya dia ikut ngaji. Cuman gara-gara takut. Kalau cuman gara-gara takut dicela sama orang, ini, ya, harus diputus itu. Ngajinya kita ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ya hanya karena Allah. Dan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, termasuk hasad, ini iri. Ini juga akar yang harus diputus, ya. Ingin seperti apa itu, memiliki yang dimiliki oleh orang lain, ini juga harus diputus, ini karena merupakan hasad. Sampai pada taraf hasad yang paling berat tadi, ya, sampai kedengkian yang luar biasa, itu sampai kemudian menghilangkan nikmat dari orang lain itu, ya. Tiga hal inilah yang menggerakkan orang berbuat riya, maka itu harus diputus, ya. Apa tadi, ya, akar yang sumber masalahnya yang pertama adalah senang dipuji, ya, itu harus diputus. Yang kedua, ya, takut dicela, ya. Karakter kalau dalam surat Al-Maidah ayat 54 itu, ya, itu kan ada generasi pengganti dan ada generasi yang diganti. Ciri-ciri generasi yang sebagai generasi pengganti itu wala yakhafuna laumata la'iman itu. Dan dia tidak takut, tidak khawatir dengan celaan orang yang mencela. Orang mau mencela apapun, monggo silahkan. Yang penting saya berada di jalan Allah. Mau dikatakan apapun, silahkan. Nggak ada urusan dengan manusia. Selama ini ada perintah dari Allah, kami laksanakan. Selama ini ada syariat dari Allah SWT, kami laksanakan. Perkara orang senang nggak ada urusan, ya. Mau dikatakan apa itu celana cingkrang kebanjiran, monggo, nggak ada urusan dengan orang, ya. Jenggot mau dikatakan mbek atau apa, monggo, nggak ada urusan dengan orang, gitu kan. Yang penting kita laksanakan ini syariat, ini bagian dari sunnah Rasul SAW. Rasul juga memerintahkan untuk memeliharanya, atau apa itu, memelihara jenggot, ya. Ya kita pelihara, bagian dari mencintai sunnah Rasul, gitu, ya.
bagian dari mencintai sunnah Rasul. Ya. Secara dohir gitu ya, tidak masalah itu. Ya. Celana, bukan masalah kemudian Islam kok hadisnya kok cuman celana cingkrang sama jenggot, ya bukan hanya itu. Tentunya yang lain-lain juga sunnah Rasul yang lain, termasuk bagaimana etika adab dan makan dan minum, bangun tidur, sebelum tidur. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disunnahkan Rasulullah SAW, kita berusaha untuk melaksanakan dengan dasar cinta kita kepada sunnah. Ya. Dasarnya karena kecintaan kita pada sunnah Nabi, yang kita harapkan dengan mencintai sunnah Nabi dan mengikuti sunnah Nabi, harapannya kita kelak bersama dengan Nabi di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Ya. Makanya kalau sudah seperti itu, tahu ini adalah sunnah Nabi, orang mau mencela bagaimanapun monggo, tidak ada masalah. Silahkan mau mencela apapun silahkan. Ya, nggak ada urusan dengan Anda. Ya, urusan saya mencintai sunnah Nabi. Saya ingin mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada urusan dengan yang lain. Ya. Takut dengan celaan orang yang mencela. Kalau orang yang generasi pengganti nggak takut dicela. Mau dikatakan apa lo monggo lah. Mau dikatakan radikal ya silahkan gitu. Ya, selama tidak seperti itu kan gitu ya. Ya kita punya prinsip-prinsip yang memang kapan kita harus tegas ya dalam urusan akidah dan kapan kita berlemah lembut dengan siapapun. Ya. Bagaimana kita bersikap ya di masyarakat kita seperti apa? Kita sudah punya rambu-rambu semuanya. Ya. Ilmu yang akan menjadi rambu-rambu penuntun dari setiap aktivitas kita. Gitu ya. Maka mau dikatakan apapun silahkan. Ya. Nggak ada urusan. Yang penting kita ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ya, yang pertama tadi senang dipuji, ini akar masalahnya. Yang kedua adalah apa itu? Takut dicela, ya, takut dicela. Yang ketiga adalah karena hasad. Ya, ini harus betul akarnya harus diputus dari hati kita itu. Terapinya ialah dengan mengetahui bahaya riya. Ya. Terapinya, ya, kalau sudah mengetahui akar masalahnya itu, maka kita harus supaya bisa meninggalkan itu, maka kita harus mengetahui bahayanya riya itu seperti apa. Ya. Yang mana ketika riya itu kita amalnya senantiasa riya terus ya, selama itu pula amal ibadah kita gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama sepanjang amal kita kok semuanya kok nggak ada yang ikhlas, ya, berarti selama itu amal kita gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Maka betul-betul kita memohon pada Allah agar dihindarkan dari penyakit riya ini. Bahaya riya itu bisa menghilangkan kebaikan hati. Hati kita menjadi sakit, Pak, karena riya itu penyakit hati. Kalau kita biarkan bersemayam di hati kita, akan menggerogoti hati kita terus itu. Dan itu sangat berbahaya. Ya, kalau kita biarkan, maka harus kita pupus itu. Dan terhalang dari taufik bimbingan Allah. Ya, tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Karena apa? Riya terus. Dia ibadahnya bukan niatnya karena Allah, tapi karena yang lain terus. Kapan kita niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian niatannya untuk dunia, terus untuk urusan sepele, terus untuk mencari wajah manusia. Ya. Capek kita nanti ya. Ibadah seperti itu kita capek, nggak dapat apa-apa, hati kita lelah ya. Tapi kalau ibadahnya ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadikan hati kita itu tambah kuat ya, tambah sehat. Demikian pula terhadap kedudukan seorang di sisi Allah di akhirat. Ya, tentunya kita sangat khawatir dan takut dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan 3 golongan yang mana mereka justru diseret pertama kali dan dilemparkan ke dalam neraka. 3 golongan ini kan 3 pilar-pilar dalam apa itu Islam ini yang harus ada ini. 1 mujahid, yang kedua orang yang dermawan, yang ketiga seorang qari atau seorang alim. Ini Masya Allah, ini kan penting semua ini. Tapi ketika itu salah niat, itu bisa menghancurkan ya. Gara-gara niatnya salah. Niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, dia berjuang berjihad bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk supaya dikatakan seorang pemberani, disebut sebagai seorang pahlawan dan lain sebagainya. Dia berderma, bersedekah bukan untuk mengokohkan agama Allah, tapi supaya disebut orang ya, bahwa dia adalah seorang dermawan. Dia rajin baca Quran, ya, suka taklim di mana-mana biar dikatakan seorang alim, biar dikatakan seorang qari yang suka baca Al-Quran baik siang hari maupun malam hari. Ya. Kalau niatannya itu, ya naudzubillahi min dzalik. Ya. Kita khawatir dengan hadis Rasul itu, ya, menimpa diri kita. Ya.
Maka dengan mengetahui bahaya dari riya itu, dari sisi di dunia sampai di akhirat bahayanya luar biasa seperti itu, ya. Di samping itu juga siksanya, murka, azab dari Allah Subhanahu wa taala, kehinaan nyata yang akan dihadapi besok di akhirat. Ini menjadikan kita mestinya akan berusaha untuk memutus yang namanya riya dari dalam hati kita. Bila seorang hamba mau merenungi kerendahan hati, balasan yang ia dapatkan dari para hamba, keindahan obsesi terhadap dunia yang menyebabkan luputnya kebahagiaan akhirat dan menghapus pahala amal kebaikan, maka dia akan mudah untuk memutus riya. Ya. Maka yang kita butuhkan adalah kita tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati kita, ya, merunduk, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian, ya, menghindarkan diri dari obsesi-obsesi terhadap dunia, ya. Kalau itu bisa kita hindarkan, ya, obsesi dunia, ya, maka kemudian itu menjadikan kita itu mudah untuk memutus dalam urusan riya. Sebagai contoh di sini disebutkan oleh penulis, misalnya orang yang tahu madu itu manis, namun jika jelas baginya itu mengandung racun, ya, semanis apapun madu, nek jenengan sudah tahu itu racun, kira-kira jenengan minum atau tidak? Kalau orang yang sehat akalnya mestinya tidak diminum, mestinya. Tapi kalau kemudian dia memilih yang penting manis, ya, tapi habis itu mati, ya sudah. Kalau sudah tahu madu itu isinya racun, madu, ya, mengandung racun, sudah tahu itu mengandung racun masih tetap diminum, ini namanya orang yang akalnya kurang sehat. Kalau yang akalnya sehat tentunya walaupun itu madu semanis apapun, kalau itu mengandung racun ya kita tinggalkan. Sama dengan riya, walaupun riya mungkin, ya, mendapatkan pujian dari orang, secara duniawinya dia dapatkan itu, gitu ya. Semanis apapun itu, tapi kalau itu bahaya untuk kehidupan akhirat kita, maka itu harus kita tinggalkan, gitu. Yang kedua, ya sudah ada. Yang kedua, menyingkirkan apa yang tumbuh dalam hati di sela-sela ibadah, ya. Semua itu juga harus dipelajari, ya. Jadi kadang-kadang dalam hati kita itu kan gitu, pas waktu awal ibadah ikhlas betul, tapi di tengah-tengah ibadah kadang-kadang muncul itu perasaan riya, itu muncul, ya. Apalagi tadinya sholat nggak ada orang, oh ikhlas betul, ya, tiba-tiba kemudian ada orang, ya, buka pintu masjid, ya, wah, kemudian ada orang, kemudian muncul di situ mulai ada riya, ya. Ini kadang-kadang sangat hati-hati betul. Maka kalau kemudian dalam hati kita di sela-sela ibadah tumbuh perasaan-perasaan yang seperti itu, segera dipupus, dilawan itu. Memang harus dilawan, Pak, ya. Harus dilawan hati kita yang yang mulai menyimpang-menyimpang, itu harus dilawan. Perasaan riya segala macam singkirkan. Saya hanya ibadah kepada Allah. Sudah nggak ada peduli dengan orang. Maksudnya begitu. Barang siapa melawan hawa nafsunya dengan mencabut benih-benih riya, keinginan, keremehan pujian makhluk dan cacian mereka, setan tidak akan membiarkannya ketika beribadah. Bahkan ia akan membisikkannya dengan perasaan-perasaan riya, ini masalahnya. Maka bila perhatian makhluk itu terbesit di dalam hatinya, ini terapinya, ya, ia bisa mengikisnya dengan berkata kepada dirinya, apalah artinya kamu dan makhluk, baik mereka tahu maupun tidak, ingat Allah selalu mengetahui keadaanmu. Maka gak peduli orang mau lihat atau gak lihat, sama aja, gak ada masalah, ya. Baca Al-Quran, misalkan baca Al-Quran, ya, tiba-tiba ada tamu, ya, ada orang mendengar, ya sudah, kalau ada mendengar ya sudah. Tapi yang jelas di dalam hati terus ditanamkan bahwasanya ada orang, nggak ada orang, saya tetap baca Al-Quran, misalkan begitu. Nggak ada masalah, nggak ada urusan kemudian dengan keberadaan orang-orang seperti itu, ya. Tidak merubah hatinya, ya. Dia berusaha untuk tetap fokus pada amal ibadah ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa gunanya kalau diketahui selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada masalah. Jika terbesit perasaan senang terhadap pujian, ia ingat akan bahaya riya, murka Allah dan kerugian di akhirat, dan yang tertanam kokoh dalam kalbunya, ya. Yang terakhir, ya, karena sudah masuk adzan. Kemudian bagaimana Pak Ustadz? Wah, riya itu juga sulit sekali. Ikhlas itu juga ternyata berat sekali, ya. Apakah kita meninggalkan ketaatan karena kita takut riya? Nah, riya nanti gak diterima, kan, ibadah kita, daripada capek-capek ibadah gak diterima,
ditinggalkan aja sudah. Gimana seperti itu, Pak? Ya. Ini juga tidak dibenarkan. Ya. Meninggalkan amal gara-gara takut riya ini juga salah, Pak. Wah, kalau gitu rasa ngaji weh daripada nanti riya. Wah, kalau gitu nggak usah sholat jamaah nanti daripada riya. Ya. Nggak usah baca Quran daripada riya nanti nggak dapat pahala. Itu juga salah seperti itu. Ya. Perhatikan nasihat dari Fudail ibnu Iyad. Ya. Beliau mengatakan, ya, amal yang dilakukan karena manusia itu syirik. Amal yang dilakukan karena manusia, dia niatnya untuk keridhaan manusia, untuk manusia, itu syirik. Sedangkan meninggalkan amal karena manusia itu riya. Ya. Jadi tidak melaksanakan amal karena takut nanti jatuh pada riya, ya itu malah riya justru. Ya. Maka itu harus berhati-hati betul. Ulama yang lain mengatakan barang siapa meninggalkan amal karena takut ikhlas, takut tidak ikhlas maksudnya, takut tidak ikhlas, sungguh ia telah meninggalkan ikhlas dan amal bersama-sama. Dia nggak dapat ikhlas, nggak dapat amalnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Terus beramal dan berusaha untuk menjaga hati agar tidak riya, menjaga supaya amal kita itu ikhlas, dan minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah SWT agar diberikan hati yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Kita berharap terus kepada Allah SWT dengan melaksanakan amal-amal itu. Mudah-mudahan ada amal kita itu yang diterima oleh Allah, ada amal ibadah kita yang dirahmati oleh Allah SWT, yang dengannya Allah masukkan kita ke dalam jannahnya Allah SWT. Ya. Maka terus beramal, ya, sambil diperbaiki hati kita sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita nanti masing-masing. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pada penyakit yang lain, yaitu penyakit sombong. Ini juga gak kalah pentingnya untuk kita pelajari supaya kita tidak sombong, karena orang sombong tidak masuk surga. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT di atas iman kita, kemudian dijaga dari penyakit riya. Ya. Amal ibadah kita betul-betul bisa ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.